Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan bagian dari Omnibus Law resmi disahkan. Regulasi ini cukup menimbulkan polemik karena dianggap merugikan pekerja dan hanya menguntungkan pengusaha. Lantas apa saja poin yang dinilai merugikan? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Gerak Cepat Undang-Undang Ciptaker. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian mengubah kembali skema pemberian pesangon pemutusan hubungan kerja atau PHK. Usulan skema baru pemerintah pembayaran pesangon PHK menjadi 25 kali upah yang sebagian ditanggung pemberi kerja atau pengusaha dan sebagian kecil pemberi ciptaker yang kejar tayang disahkan ini betul-betul bisa meningkatkan daya saing, investasi dan tentunya bisa mengakomodir insentif dan hak para pekerja. Video tadi merupakan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang berisikan tentang ketenagakerjaan, persyaratan investasi, kemudahan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dan lain-lain. Tentu saja undang-undang ini merugikan para buruh dan menguntungkan pengusaha dan investor. Namun, kita sebagai calon tenaga kerja tentu tidak harus diam. Sekarang kita akan membahas tentang ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa. Tenaga kerja adalah penduduk yang berada dalam usia kerja. Di masa depan nanti, kita sebagai pemuda akan mengambil alih negara ini agar bisa membawa Indonesia menjadi negara yang berkembang dan maju. Lalu, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita siapkan? Pertama, kreativitas. Kita harus bisa memikirkan ide-ide kreatif dan inovatif tentang berbagai hal. Bisa di bidang teknologi, sosial budaya, hukum, atau lainnya. Kita harus bisa menggali potensi yang ada dalam diri kita. Karena potensi tersebut jika dipadukan dengan kreativitas, maka masa depan ada di tangan yang tepat. Kedua, time management. Kita harus bisa membagi waktu-waktu yang menjadi prioritas kita. Misalkan, kapan kita harus belajar, kapan kita bisa istirahat, kapan kita bisa bermain, dan waktu-waktu lainnya. Dengan begitu, hak dan kewajiban kita akan terpenuhi, dan hal ini pula sangat berguna di dunia pekerjaan nanti. Ketiga, problem solving. Kita harus bisa menyelesaikan masalah dengan tepat. Diperlukan ketenangan diri serta keahlian analisis agar masalah tersebut bisa terselesaikan. Terakhir, critical thinking. Berpikir secara kritis sangat membantu kita dalam poin ketiga tadi, yaitu dalam menyelesaikan masalah. Itulah beberapa hal-hal yang harus disiapkan kita, terutama pemuda calon tenaga kerja di masa depan nanti, atau bisa kita sebut era revolusi industri 4.0 dan 5.0.